Got a switch in my head, I go from living to dead. You got me seeing all red, now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said, I'll make you have some regrets. And no, I never forget, so now you have a few debts. That shit, it needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try. You just might get a little bit of trouble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan melanjutkan cerita tentang pendakian Gunung Lawu via Muaro Kandang. Kita sudah masuk ke part 2, yaitu sesi dari pos 2 turun ke sungai. Kemudian dari sungai itu kita naik ke kawah seperti ini, kurang lebih animasi 3 dimensinya. Itu kawahnya yang warna putih agak luas itu. Kalau kawahnya yang aktif malah di selembitan, kalau yang di puncaknya itu ada bekas kawah tapi udah mati. Kalau dilihat dari utuh jalur Muaro Kandang seperti ini, yang warna biru ini. Nah, ini pos 2, kemudian warna hijau itu perjalanan dari pos 2 menuju kawah. Lebih seperti ini kalau dilihat dari atas. Dan kita langsung loncat ke versi manusianya, itu ada pos 2. Jadi ini Mas Ram bawa keril tapi isinya nggak utuh ya, isinya kebanyakan sudah ditinggal di pos 2, kayak tenda, sleeping bag, terus cooking set dan lain-lain. Mas Ram mau tinggal di shelter pos 2. Yang dibawa di kerilnya Mas Ramu ini isinya ya tinggal drone P3K sama minum dan snack, sedikit snack. Jadi dari yaitu belakang itu ada shelternya pos 2 tadi, yang sebelah kirinya Mas Ramu. Jadi ini kita langsung turun. Di awal ini turunnya masih agak manusiawi atau melandai langsam. Nah, ini semakin ke depan semakin miring turunannya. Tapi ini kita belum ketemu jalur tali ya, masih bisa 2 WD atau cukup dengan kaki tanpa bantuan tangan. Tapi di depan itu kelihatannya sudah mulai jalur tali. Di tebing-tebing ini tanamannya modelnya kayak gini ya, kecil-kecil memanjang. Ini mirip tanaman apa ya, kalau dilihat dari daunnya sih mirip tanaman kaliandra, karena ciri khas kaliandra kan memang kayak gini, tumbuh di dataran yang sangat miring di daerah pegunungan kayak gini. Ini jalannya menurun, semakin turun maksudnya turunannya semakin bertambah elevasinya atau kemiringannya. Dan di sini sudah mulai jalur talinya. Ini trukpolnya Mas Ramu tinggal di sini aja daripada merepotkan. Mau pakai sarung tangan dulu biar tangannya enggak merecet, karena tangan ini Mas Ramu kan sensitif, bukan takut kotor sih, lebih ke arah takut terluka. Trukpolnya kita tinggal, Mas Ramu turun tanpa trukpol. Kita cerita tentang Kawah Lawu dulu. Jadi
Gunung Lawu ini dikabarkan atau tercatat terakhir kali meletus itu tahun 1885. Kalau di puncaknya itu di bawah Argodumillah itu kan ada kayak bundaran itu cekungan. Itu kawah purba sekarang disebut sebagai Telaga Kuning. Kabarnya itu adalah dulu kawah aktifnya Gunung Lawu. Tapi nggak tahu yang tercatat 1885 itu yang meletus di situ atau yang di bawah sini. Trekpolnya nggak ditinggal aja tuh? Apa? Mau pakai trekking pole? Mau ditaruh mana lagi? Mantepin aja tuh, punya aku tak tatapin itu loh. Mantepin aja tuh. Emang ditinggal nggak apa-apa? Gak apa-apa, gak apa. Di sini? Ya yang penting kelihatan jalur. Tuh diambil orang gue. Enggak diambil enggak. Jadi ini kita memutuskan untuk meninggalkan semua trackball di jalur. Tapi sebaiknya kalau trackballnya bagus jangan ditinggalkan di jalur, agak disembunyikan gitu. Ya walaupun kemungkinan dicuri pendaki lain itu kecil, tapi kalau barangnya bagus kan kadang mengundang keinginan, apalagi bagi orang-orang yang tidak punya trekking pole dan lemah iman. Kayak pepatah dari Bang Nabi, kejahatan itu terkadang bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan yang menggoda. Mana sih masih jauh ya? Masih. Kita kembali cerita tentang Kawah Lawu ini. Jadi sekarang Kawah Lawu yang aktif itu ada di bawah sini, atau yang sekarang kita kenal dengan nama Kawah Candra di Muka. Candra di Muka itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu muka yang bulan di muka atau cahaya bulan di muka. Kisah atau nama Kawah Candra di Muka itu ada beberapa di Jawa ya. Selain di Gunung Lawu ini, di Dieng juga ada Kawah Candra di Muka. Dan nama Candra di Muka itu tidak lepas dari kisah mitos Gatotkaca. Jadi Gatotkaca itu kan anaknya Arimbi dan Werkudara atau Bisma. Mereka punya bayi, kemudian bayinya ini dimasukkan ke Kawah Candra di Muka atau dimandikan di situ supaya menjadi pemuda atau menjadi anak yang sakti. Nah, setelah Gatotkaca direndam di Kawah Candra di Muka itu, dia memperoleh kesaktian dengan sebutan yang sering terdengar, yaitu otot kawat balung besi atau otot kawat tulang besi, istilahnya seperti itu, dimana Gatotkaca akhirnya bisa terbang terus kawat dia tubuhnya kebal gitu, mirip-mirip Superman gitulah, tokoh fiksi Superman. Gatotkaca juga menurut Mas Ramu sih fiksi, tapi kan itu keyakinan seseorang, ada yang meyakini bahwa itu ada, yaitu haknya mereka. Tapi karena Mas Ramu Muslim ya menganggap itu cerita fiktif, karena memang tidak ada sumber primer yang menyatakan itu ada. Kebanyakan dari Kilawakola atau dari katanya atau dari sumber tersier. Kita kasih background dulu aja sampai nanti kita ketemu POV yang baru. Yang kali ini.
Harusnya ada tali kamu jangan tali. Karena dikit pindah alam. Ini aku nggak bisa bayangin yang pakai sepatu-sepatu biasa gitu. Yang tadi pasang action aja. Tapi ini sudah jauh lebih aman dibandingkan sebelum viral ini. Jadinya. Ini bawah ini udah nyampe. Apa? Sungai, iya. Kan ke sana. Naik. Oh, naik lagi. Iya. Jadi kawah Condro di Moko ini kan booming atau viral itu setelah era sosmed, terutama Instagram gitu. Aslinya kan ini sudah ada sejak zaman dulu kawah Condro di Moko ini. Cuman dulu orang itu malas mau ke sini. Dan saat ini itu viral, setiap hari pasti ada pendaki ke sini, walaupun sekedar tektok, kebanyakan tektok sih menuju sini. Dan setelah viral itu tali-tali yang ini itu diperbaiki sama pengelola ya, jadi lebih aman. Kalau dulu tuh talinya nggak sampai sepanjang ini,
bantuan ngomong Di beberapa titik itu malah tarik ini apa, kalinya ada yang putus, ada yang sudah rantas ngomong pakai tinggal tali-tali pramuka gitu dan nggak nyampe bawah. Nah, sekarang ini cenderung aman sih, asal nggak takut ketinggian dan punya tekad atau semangat, insya Allah bisa naik turun jalur ini dengan aman dan selamat sampai tujuan naik turunnya. Kita kasih intro lagi ya. Itu di bawah sudah nampak sungainya, itu ada jalur pipa air. Nanti kita bahas masalah pipa air di bawah, kita kasih backsound dulu aja. Itu nggak bisa kan? ada api kalau sendiri mau sendiri Ini sudah ada di penghujung tali temali dari jalur turunan ini. Sekarang kita sudah ketemu sungai. Ini sungai yang hulunya dari Kawah Condro Dimuko itu ya, di sungai Payadangan. Nah, di depan itu kan banyak pipa-pipa, itu bukan banyak sih, panjang pipa. Jadi pipa itu ngambil air dari kawah, kemudian disalurkan ke Sakura Hill. Jadi kolam-kolam di Sakura Hill yang di bawahnya basecamp Semarang Kandang itu kan ada camping ground. Nah, camping ground itu namanya Sakura Hill, dimana mereka mengambil airnya dari sini, tanya mereka. Ini ada tandanya di pohon, nah menuju Kawah Condro Dimuko. Kita bisa juga turun terus sana, nanti naik tembus pos 1. Jadi jalan menuju kawah itu ada dua, dari pos 1 turun ada, dari pos 2 turun juga ada.
tapi lebih dekat yang sini dari pos 2 turun dibandingkan ke pos 1. Kalau pos 1 kan berarti kita susur sungai lewat jalan sepanjang ini. Ini sekarang kita naik setelah tadi turun dari jalur tali, sekarang kita naik menyusuri sungai menuju kawah Condro Timuko. Ini kita terus menanjak dengan jalan berbatuan. Istilah populernya itu kita susur sungai tapi nggak di pinggirnya, langsung di sungainya, kadang di tengah kadang di pinggir, bukan di samping sungainya tapi di area sungainya. Di sini ada aliran air dari kawah Condro Timuko itu ya, dan airnya itu kalau sampai sini udah agak dingin. Ini kita istirahat sejenak, menghirup nafas dan jalan lagi. Full batu, ini batu kayak gini tuh biasanya batu bekas lava pijar yang membeku. Lava pijar itu kan kayak cairan kental itu, dia meleleh turun ke bawah. Ketika dia dingin dan membeku, akhirnya berubah jadi batu seperti ini.
Sekarang kita posisi di samping sungai, kita keluar dari sungai, dilewatkan video dan menyaksikan aman. Ini ada beberapa bagian sungai yang terlalu rendah, tidak aman mungkin, sehingga sama pihak SM dibuat jalur lihat seperti ini yang di pantai yang tinggal laut. Cuaca alhamdulillah adem, baru ada panas di belakang kelihatan sinar matahari, tapi ini akan mungkin karena kita berjalan di pelembutan kanan kiri kita di bawahnya ini mataharinya berputar. Kita beli enak nunggu teman maskapai yang baik dan tidak terlalu jauh jadinya. Jauh ya? Ya itu kelihatan. Ini nih. Wih, ini. Tapi nggak ada. Kalau ada yang loncat, kenapa harus jalan? Sekarang kita jalannya di tengah-tengah sungai dengan kontur batuan yang ngacak, ada yang besar ada yang kecil, tapi ini cenderung aman untuk dilalui. Itu ada orang tepar di batu besar, kelelahan secara fisik dan mental kelihatannya. Dan itu ada semacam bukit ya di depan itu. Itu sebenarnya bukan bukit sih, itu punggungan jalur Cemoro Kandang. Di depan itu
sinar matahari kena bukit tapi nggak masuk ke sini, karena ini kita berada di selempitan dua bungkungan. Kita lanjut jalan lagi, kita tinggalkan Mbak Lisa yang terkapar di batu besar itu. Ini langsung kita skip, kita sudah lumayan jauh di depan meninggalkan Mbak Lisa yang terkapar di batu. Kita nyoba naik batu itu sambil melihat kondisi Mbak Lisa apakah masih aman. Karena tadi kan Mas Ramu disuruh jalan duluan, dia memang istirahat, kadang bikin video-video gitu. Iya, Mas Ramu tinggal. Kita lihat dulu, kita cari batu buat melihat kondisinya apakah masih aman, dan ternyata masih aman sih kelihatannya. Kita naik lagi dan masih aman sejauh ini. Kita bikin video muter dulu ya sambil nunggu Mbak Lisa jalan lagi ke arah sini. Ini view 360, bukan 360 ya, apa 100 ya, berarti 360. Ini belakangnya Mas Ramu dan depannya Mas Ramu. Kita berjalan di selempitan dua tebing atau sungai atau bawahan, dan kita langsung skip. Sekarang Mbak Lisa sudah ada di depan atau di atas. Itu ada putih-putih, itu asap dari kawah ya. Di sini Mas Ramu salah jalan, terusnya kita ngambil kiri yang bawah itu kayak Mbak Lisa. Kita malah naik ke atas atau ngambil jalur yang kanan, karena tadi Mas Ramu mikirnya kan mau foto dari atas. Ternyata ini jalurnya terlalu curam, semakin kesana semakin curam, jadi Mas Ramu ini nggak bisa nyampe ujung dari tanjakan ini.
Ini akhirnya Mas Ramu memutuskan untuk turun saja, karena ini jalannya semakin curam dan diinjak itu longsor, kita kayak belorot-belorot gitu. Ya kita memutuskan untuk turun, tapi nggak balik ke titik awal penurunan di depan, kita langsung belok kanan, ambil jalan pintas turunnya, jadi harus balik ke titik awal pendakian jalur yang nanjak ini ya. Kita lagi nyari jalan yang aman buat potong ke arah kanan. Ternyata untuk turun pun tidak semudah dilihat. Kalau dilihat kan jalurnya aman dilalui tanpa perlu 4 WD, tapi kenyataannya tetap harus nyesot ini, nggak bisa depan mengandalkan 2 WD 2 kaki tanpa tangan. Kita harus nyesot dengan bantuan tangan juga untuk menahan biar tidak melorot atau untuk menjaga keseimbangan badan. Kita langsung motong kompas, kita turun menuju jalan yang seharusnya, yaitu yang di bawah, bukan yang ke kanan atas tapi kiri bawah. Akhirnya ketemu Mbak Lisa lagi. Ini Mbak Lisa lagi bikin video atau bikin konten sambil sebat, dan di depan nampak kawahnya sudah terlihat. Tapi Mas Ramu masih penasaran di atas itu sebenarnya ada apa, dan Mas Ramu lihat ke kanan ada jalan menuju ke atas. Jadi ini Mas Ramu nyoba naik dulu, melihat situasi di atas seperti apa, apakah bisa dilewati atau enggak. Sementara Mbak Lisa masih di bawah sibuk dengan HP dan kontennya, dan tadi dia ngucapin sesuatu buat teman-temannya atau mungkin live IG, kurang tahu. Mas Ramu nyoba naik ke tebing lagi, dan ternyata tidak ada yang bisa atau tidak layak buat dicoba. Kita turun lagi, Mas Ramu kemudian lewat jalur bawah lagi menuju kawah. Ini Mbak Lisa mau ngonten lagi di situ, jadi Mas Ramu izin
jalan duluan mendekati kawah, nanti mau disusul katanya. Udah Mas Ramu ini jalan duluan menuju kawah, nanti sambil ngeliat situasi di sekitar kawah seperti apa. Rencana mau menerbangkan drone juga sih, apakah bisa terbang drone-nya di sini, karena biasanya kalau di tempat cekungan-cekungan seperti ini itu susah mendapatkan sinyal GPS. Yang penting kita cari tempat untuk memantau atau istirahat, tempat terdekat dengan kawah, biar bisa bikin konten atau bikin video atau bikin apa foto-foto yang lebih estetik, karena memang tujuan utama kita kan kesini hari ini tuh. Ini di depan Mas Ramu ada genangan, ini Mas Ramu mencoba mencuci tangan atau menciduk airnya, mau merasakan airnya hangat atau tidak, dan ternyata hangat airnya. Tapi memang sampai di sini airnya masih hangat, cuman kalau di bawah ujung sana itu airnya sudah dingin, nggak hangat. Ya mungkin seiring berjalannya waktu ya terkikis oleh suhu udara sekitar yang dingin, jadi suhu airnya juga menurun, menaik, menyesuaikan dengan lingkungannya. Ini kita sudah di tebing, kita akan bikin konten di sini sekalian mau menerbangkan drone, nyoba nerbangin drone. Ini susah dapat sinyalnya, ternyata memang susah di sini. Itu ada 3 pemuda rombongan dari Purwodadi, katanya baru turun dari kawah yang bagian atas ya. Mereka minta foto, ya enggak, tolong difoto Mas Ramu, kita foto dulu. Jadi posisi sekarang itu sudah ada kawahnya itu yang ada asap keluar dari ujung-ujung itu. Jadi ini posisi kawah bagian bawah, masih kita naik lagi untuk menuju kawah utamanya. Ini kita sudah bisa menerbangkan drone walaupun sinyalnya masih jelek ya, karena sinyalnya nggak bisa stabil, sinyal GPS nya nggak bisa ngelok ya. Kita terbang aman aja, terbang yang masih bisa dipantau. Kalau jatuhnya ya masih di area yang bisa Mas Ramu jangkau. Videonya kita speed normal atau speed cepat atau time lapse. Kita sudah berada di ujung video cerita Mas Ramu kali ini. Kita akan sambung ke part turun dari pos 2 untuk series pendakian Lawu via Cemoro Kandang ini. Sampai bertemu kembali di cerita Mas Ramu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.